Halo warga Tangerang. Wah, pagi ini nih Botang sudah ada di salah satu tempat yang luar biasa. Ini adalah tempat yang banyak menginspirasi anak-anak di Indonesia, terutama anak-anak di warga Tangerang. Jadi Botang berada ini di lokasi Taman Baca Badut Syariah. Dah, di sebelah kiri Botang sudah ada nih. Sudah ada Badut Syariah. Ada lagi? Dan ada lagi satu lagi nih. Bacil. Oke, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh dengan founder, pendiri dari Taman Baca Badut Syariah ini, kita kenalan dulu deh. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalin, nama saya adalah Yahya Edward Hendrawan. Samping saya anak saya bernama Fatih atau disebut dengan Bacil. Bacil. Badut cilik. Oh, Badut cilik. Karena menarik banget ya. Botang mampir ke lokasi Taman Baca Badut Syariah ini yang ada di Jalan Bintang ya, saya Sudimara Pinang. Ini tuh punya daya tarik yang tersendiri. Kalau Botang baca dari beberapa artikel, terus melihat video yang ada di YouTube ataupun yang lainnya, ini tuh punya konsep yang berbeda. Tapi sebelum kita jauh ke sana nih, Botang mau tanya dulu nih ke Ustadz Yahya nih. Ustadz Yahya, awal punya inspirasi bangun lokasi tempat Taman Baca Badut Syariah ini dari mana sih? Nah, awalnya saya inspirasi ya, itu sahabat saya kan dia mendirikan sebuah taman baca nih, Tasikmalaya. Nah, jadi saya, wah kayaknya bagus juga nih buat lingkungan saya nih, ya kan. Daripada anak-anak pada bermain, kumpul yang tidak ada jalurnya, lebih baik saya dirikan Taman Baca Badut Syariah, yang mana tujuannya untuk literasi, meningkatkan kembali minat baca buku kepada anak-anak kayak gitu. Jadi bermain yang positif, bermain dengan ada badut, nah gitu. Jadi ada daya tarik tersendiri ya saat anak membaca buku tentunya ya. Betul, kan badut itu identik ke anak-anak, disukai dengan anak-anak. Jadi dengan badut ini mereka udah ceria, nah kayak gitu. Jadi nggak tegang. Apalagi ditambah ada bacilnya juga. Ada bacil. Bacil, ya bacil nih ada luar biasa nih menemani sang ayah. Luar biasa. Nah, ini kan tentu membangun Taman Baca Badut Syariah ini nggak semudah yang sekarang ya tentunya ya. Ada suka dan duka gitu kan. Boleh diceritain gak nih suka dukanya seperti apa sih? Suka dukanya ya saya pengen taman baca ini dari tahun 2010 sih ya, cuman gitu saya nggak bangunannya dulu yang saya lakukan, tapi program yang saya lakukan. Program sudah berjalan, nanti bangunan pun akan mengikuti. Alhasil ya alhamdulillah ya, saya mengikuti apa kata guru saya. Program dulu jalankan, nanti bangunan akan mengikuti. Nah seperti itu. Nah dukanya ya, saya dengan adanya taman baca ini ya kadang ngajak anak-anak ya agak susah ya kan mereka untuk membaca segala macam, mereka bermain. Nah bagaimana caranya saya supaya mereka ini tertarik untuk datang sini membaca buku. Nah kalau misalkan saya hanya taman baca, nggak ada yang tarikan lain, agak sulit saya menarik. Akhirnya saya memberikan ada taklimnya, pengajian, nah, itu sebagai daya tarik. Jadi mereka, wah sambil mereka ngaji ada baca-baca buku, kayak gitu. Jadi dari sisi agamanya dapat, dari sisi umumnya juga dapat. Dapat, balance ya. Iya betul. Jadi kita ada taklimnya, baca Iqra, ada taklim anak-anak, ada taklim ibu-ibu, bapak-bapak ada di sini. Biasa ya. Jadi literasi buku ini memang banyak banget bacaan buku yang ada di depan kita ya, Set ya. Betul. Mungkin dari buku-buku sejarah ataupun dongeng-dongeng anak. Karena memang kalau misalnya kita membaca, apalagi anak-anak ya, Set ya. Kalau misalnya tidak ada daya tarik tersendiri dengan konsep yang berbeda mungkin yang Ustadz jalankan sekarang, mungkin kurang ini ya. Kurang dapat lah, kurang daya minat anak-anaknya kan. Iya. Ya itu sih, saya pas di taman ini ya itu awalnya orang suka ininya ya.
orang tua yang nggak ada persetujuan itu saya. Dari orang tua usaha sendiri. Iya, apa sih lagu-lagu metong lu mau pakai begini ya kan? Oh, oke. Maksudnya orang tua saya mah ya taklim baik kan gitu ya. Tapi nggak usah yang lagu-lagu seperti ini aja, muka nggak usah coret-coret. Nah itu yang duka banget, susah untuk meyakinkan orang tua. Tapi alhamdulillah hasil bisa dan diridho sama orang tua. Pas orang tua udah ridho ya alhamdulillah bisa seperti ini. Bisa seperti ini ya. Benar, kata Allah kan? Iya, Jadi kita senengin orang tua ya. Benar, Makanya jangan pernah kita ngelawan orang tua. Ya, keramat ya, Ustaz. keramat minta ridhonya, masya Allah. Insya Allah hidup berkah. Orang tua mah, Benar. apalagi ibu ya. Kita sayangi mereka, tuh gitu sih. Luar biasa nih nasihat dari Ustaz Yahya nih. Ini kalau Taman Baca Badut Syariah ini berarti udah berjalan berapa tahun nih? Keinginan itu dari tahun 2010 keinginan. Oke. Tapi bangunan berdiri pada tahun tanggal 1 bulan 1 tahun 2021. Baru kemarin berarti nih Iya, anniversary ya. Iya, masya Allah, Allah Luar ridhoi itu. biasa. Alhamdulillah, masya Allah tabarakallah ya kan. Jadi Allah menggerakkan hati ketua RT saya dulu sini, dia bangun. Saya tanya, emang lu punya taman baca? Mau? Ya cuman dengan apa adanya dulu ya. Oke. Nanti saya sama warga nih akan saya iniin. Itu Pak RT sendiri yang menggerakkan. Paguyuban juga dari iya. pihak warga setempat ya. Saya dari tanpa RT. mengajukan proposal atau sesuatu, tidak. Allah yang Allah yang menggerakkan. hati. Yang penting kan program dulu. Berarti ridho orang tua baru menggerakkan ya, Allah menggerakkan hati yang ada di Yang sekitar. ada, betul sekali. Nah, Sat, kalau boleh tahu nih, Bacil 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 humoris juga ya. Bacil umur berapa tahun nih Bacil? Ditanya, maaf. Umur berapa tahun sekolahnya? Berapa? Bingung deh. Oh, umur 7 tahun. 27, tua amat. Kira 27. 7 tahun. Tat, kalau misal murid yang ada di Taman Baca Badut Syariah ini ada berapa orang saat ini? Yang rajin ya alhamdulillah, yang aktif itu 30. Karena yang ngaji di sini emang kita tanpa ada bulanan atau tanpa mingguan, pendaftar pun tidak. Jadi dengan orang tua itu seikhlasnya mereka saja sih, karena saya udah menyiapkan kotak di pintu ada sini, kotak ya? ada kotak amal. Setelah mereka mau ada rezeki berapapun hanya Allah yang tahu, seperti itu sistem. Berarti yang membaca di sini atau yang belajar di sini tidak dipungut biaya lah Sat ya. Artinya ya seikhlasnya. Seikhlasnya mereka. Nah, untuk pengajarannya sendiri kan dengan metode yang Ustaz bawakan nih ya kan. Waktunya itu di jam berapa aja nih Sat? Misalnya biar diinfo ke teman-teman, mungkin ada anak yang ingin ikut join di sini gitu kan, belajar sambil membaca dan bermain bersama Badut Syariah ini gitu kan. Kira-kira di hari apa gitu Sat? Di jam berapa? Setiap hari Senin sampai dengan Kamis itu anak-anak jam 1 siang. Jam 1 siang sampai dan jam setengah 3. Jam 1 siang sampai jam setengah. Itu usia yang belum sekolah, yang TK dan atau yang PAUD. Jadi di sini saya ada rekan saya juga bantu dari guru TK ya. Jadi ada pembelajaran membaca dan menulis juga. Jadi sistem kayak sekolah. Jadi mereka benar-benar kita ajarin membaca, menulis, berhitung. Ada ikro, kita ajarkan mereka hafalan surat pendek, tajwid, apalagi hadis, ya doa-doa pendek. Nah seperti itu. Betul. Kita juga mewarnai. Lengkap sekali ya Ustaz. Iya itu ada. Cuma digilir ada praktek sholat. Praktik sholat juga ada. Ada. Nah tadi begitu Botang datang ke sini nih, salpok juga deh sama penghargaan yang udah lumayan banyak. Alhamdulillah. Dari TV, dari perusahaan, wah luar biasa nih jam terbangnya nih Sat ya. Qadarullah itu mah ya. Saya juga Allah yang berkehendak ya. Udah ngirimkan orang-orang baik untuk datang ke sini sehingga dapat piagam seperti itu. Tapi yang saya harapkan piagam dari Allah nanti di akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Itu yang kita harapkan. Goalsnya ke sana ya Sat. Iya, goals ya. Luar biasa. Jadi pagi ini kita selain dapat inspirasi, dapat juga nasihat nih dari Ustadz Yahya. Masya Allah. Iya, makanya kita jangan cari pandangan sama manusia aja. Kudu pandangan ke Allah, kita cari mata pandangan Allah ke kita. Jadi gimana cari pandangan Allah ya, kita fastabiqul khairat, kalau dalam kebaikan ya kan, kita menjalankan hidup ini harus seindah sunnah, semulia Al-Qur'an.
Amazing. Iya, kita sama-sama untuk hijrah together, istiqomah forever, insya Allah. Insyaallah Itu kan. luar biasa. Nah, Ustadz, tadi kan kita sempat ngobrol nih sebelum podcast ini. Infonya juga ada perpustakaan keliling nih yang Ustadz jalankan ya Ustadz ya. Nah iya, saya ada perpustakaan keliling, Mas. Masya Allah. Jadi saya berkeliling itu pakai sepeda, Mas. Ya pakai sepeda, ada musik, ada buku gitu kan. Saya pakai baju baru seperti ini. Jadi di mana nanti ada anak-anak yang ada keramaian gitu kan, anak berkumpul, saya singgah di situ. Ya kadang ya ada juga yang bertanya-tanya dulu pihak lingkungan tersebut, ya namanya kita badut ya kan. Iya, benar. Apalagi umur anak-anak takut ada hal yang tidak diinginkan, wajar lah mereka bertanya kan gitu. Ya saya jelaskan, alhamdulillah diterima dan suruh datang lagi. Kayak gitu. Karena saya ingin menyemangati anak-anak untuk membaca buku, intinya literasi. Kedua juga saya bawa hadiah untuk anak-anak game. Jadi walaupun kadang ada cuma 4 orang atau 3 orang, kita kan joget dulu, ngedes dulu. Itu tujuan untuk ngumpulin anak-anak dulu. Untuk narik perhatian dulu. Setelah mereka pada kumpul, nah barulah kita literasinya kita ini sambil bermain lagi kayak gitu. Kita jalan lagi kayak gitu sih. Jadi intinya saya ini untuk literasi, karena minat di Indonesia ini kan kalau nggak salah peringkat yang ke-70 lah kalau nggak salah. Minat membaca buku yang paling ke bawah banget kita agak kurang ya. Agak kurang. Nah, makanya itu saya lakukan literasi ini tujuannya ya mereka mengurangi gadget. Bener. Bermain yang positif. Ya kayak gitu. Jadi daripada mereka main gadget mulu kan, kumpul game walaupun cuma sejam. Iya. Sejam kan lumayan kayak gitu. Karena semua ilmu itu harus dipahami lewat membaca dulu ya, pada intinya ya kan. Iya. Luar biasa nih. Jadi pagi ini kita dapat inspirasi, dapat nasihat dan banyak pencerahan dari Ustadz Yahya. Nah, Ustadz, kalau misalnya teman-teman nih ada yang mau calling Ustadz lah katakan, punya event maulid kah atau ke ulang tahun, kira-kira bisa gak sih gitu lah? Oh, bisa. Oh, bisa. Iya, kita acara ulang tahun saya terima, dekorasi balon saya terima, ya karena itu mata pencarian saya gitu kan, dekorasi balon sama badut ulang tahun. Nah kalau ini saya untuk nanti saya pulang kampung, acara yang sosial ini saya untuk pulang kampung, saya bersama keluarga saya pulang kampung kemana? Akhirat, biar ada bekal di sono, kayak gitu. Maksudnya mah niat saya, keluarga saya yang tahu hanya saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu aja. Jadi kalau misalkan ada PHBI, saya itu bisarohnya seikhlasnya. Tidak saya budget kecuali acara ulang tahun, acara event. Berarti acara event dengan acara sosial beda lah. Beda. Kalau misalkan Om, saya nggak ada budget nih, tapi cuman kita Om mengisi acara santunan, tapi acara umum nih. Kami boleh galang dana. Walaupun mereka nggak ada budget, untuk saya ada waktu, saya akan hadir. Ya, yang penting itu acara benar-benar sosial. Ya, kalau acara ulang tahun, ya mohon maaf, memang saya budget. Jadi buat warga Tangerang nih, kalau misalnya ada event ataupun punya acara ulang tahun atau acara PHBI gitu kan, jadi bisa langsung undang juga nih Ustadz Yahya untuk memeriahkan Ustadz ya. Ya terutama di sekolah-sekolah SD kan biasanya tuh ada juga tuh acara-acara maulid gitu ya. Sering juga sih ya Ustadz, kalau saya lihat ya dari profilnya juga. Alhamdulillah itu panggil acara Muharraman, acara maulid, ya alhamdulillah dipanggil di TK di SD. Nah kayak gitu, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah gitu kan, mereka sampai selesai acara. Karena kan saya mengemasnya ada sulapnya. Ada game dari acara maulid juga. Skill yang dikeluarkan juga ada. Iya, jadi daya tarik. Jadi kalau misalkan hanya menonton, di anak-anak nggak kena, kabur. Iya benar. Ya, jadi kita ada yang makanan. Dan juga saya sini menerima kunjungan. Oh, jadi menerima kunjungan dari sekolah-sekolah juga bisa ya? Dari TK, SD itu saya terima di sini. Jadi kunjungan untuk apa? Literasi. Gimana untuk biaya? Seikhlasnya. Jadi biayanya itu seikhlasnya.
silakan masuk dalam kotak amal. Jadi intinya adalah mengajarkan anak-anak untuk bersedekah. Nah, dari uang itu tersebut untuk apa? Ya untuk kegiatan keperluan taman baca. Jadi balik lagi ke operasional lah ya, keperluan Iya. taman baca Badut Syariah ini. Buat keperluan ini saya taman baca ini, entah cari buku penambahan atau rak buku dan lain sebagainya, kayak gitu. Bacil. Wah. Bacil nggak tanya om. Wah. Bacil mau om tanya nggak? Om bertanya sama om. Bacil mau om tanya nggak? Wah, rambutnya begini. Wah. Bacil berapa lama nih jadi bacil seperti ini, udah berapa lama? Yo. Dia dari usia 4 tahun. Udah usia 4 tahun ya? Iya. Usia 4 tahun waktu masih lucu-lucunya. Sekarang juga masih lucu ya. Dia sebagai daya tarik anak yang takut sama badut. Sama badut. Iya. Jadi intinya badut itu bukan untuk menakuti anak-anak, tapi badut itu untuk menghibur anak-anak. Menghibur anak-anak. Jadi mindset itu yang perlu dirubah juga ya, Seth ya. Iya, betul sekali. Jadi kita menghibur. Nah, jadi kita nggak hanya menghibur juga badut. Mungkin ada juga beranggapan badut itu dipandang sebelah mata. Ya kan? Tapi badut itu nggak hanya menghibur. Nah, saya tunjukkan badut juga bisa loh untuk sama-sama untuk fastabiqul khairat, mengajak kebaikan. Badut juga bisa loh untuk mengajak dakwah. Ya. Jadi dakwahnya ini ya kita saling mengajak aja, mengingat selanjutnya bergantung daripada hidayah Allah yang akan turun kepadanya. Seperti itu. Biasanya badut ini di anak-anak. Di anak-anak ya, di anak-anak mengajarkan. Kita cetak generasi dari sekarang ya, seperti ini supaya nanti udah besarnya mereka sudah terbiasa dengan lingkungan yang baik, kan terbiasa dengan yang baik. Mereka diajarin dengan yang positif, insya Allah nanti udah besar pun mereka akan ingat seperti itu. Tapi kalau udah masih kecil kita tidak ada pengajaran segala macam, ya kan, memang anak sekarang kita kalah dengan gadget ya bang ya, gadget ini. Benar. Nah tarik kita orang tuanya untuk bisa menyikapi daripada gadget ini ke anak kita. Jadi harus benar-benar ke positif, dialihkan ya Seth ya. Kayak gitu sih. Jadi alhamdulillah kedatangan buat Tangerang ini, masya Allah ya, diajak silaturahmi dan juga semoga nanti barangkali ada yang mau punya sekolah TK, SD ya, para guru mau berkunjung untuk literasi, silakan. Nggak hanya literasi, nanti ada hiburan dari Badut Syariah, ada sulap, ada game. Atau kita nanti siapa tahu punya acara buat Tangerang, kita bisa join bersama gitu kan? Bisa kan? Gitu. Ya. Terus kalau teman-teman nih warga Tangerang atau di luar warga Tangerang lah, kalau misalnya ada yang mau berkontribusi nih Seth, untuk Taman Baca Badut Syariah ini, bisa kemana nih? Atau bisa langsung ke sini, atau bisa langsung hubungi Instagramnya atau nomor WhatsAppnya gitu kan? Baik, bisa melalui WA saya ya, kontak person ya gitu kan. Iya. Orang kampung ngomong kontak person ya, ngomong sekaku. Nomor telepon gitu ya. 0812 9147 0600. IG-nya yaitu Yahya_Badut. Iya. Terus kalau mau langsung bisa, nah yaitu di Jalan Bintang, Kampung Ikro, Sudimara Pinang, RT 08 RW 04, Kelurahan Sudimara Pinang, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Kalau bingung tinggal searching aja ya Seth ya. Taman Baca Badut Syariah sudah ada, udah dititikin. Nanti diarahin. Iya. Sama Mbah Google. Pak Menteri aja udah nyampe sini Seth. Qadarullah semua. Qadarullah semua, Allah yang menggerakkan ya Seth. Iya. Yang penting kita niat, luruskan niat aja sih. Innamal a'malu binniyat. Niat itu yang tahu kita Allah. Jadi kalau kita niat kita benar-benar, ya nanti Allah akan menunjukkan. Gitu aja. Memang nggak semudah kita ngomong. Benar. Ya, membalikan sebuah telapak tangan. Mohon maaf, ngomong sama buang air besar masih gampangan ngomong daripada buang air besar. Benar. Ya. Istiqomah gampang diucapkan tapi sulit dipraktekkan. Sulit untuk dijalankan Karena apa? Karena enggak semur terkadang kita harapkan, rintangan segala macam itu harus kita melewati. Nah, jadi nggak mungkin kita langsung melihat seperti ini. Perjuangan yang sangat-sangat luar biasa di awalnya. Itu banyak proses yang harus dilewati juga ya Seth ya. Iya betul. Karena kan hidup itu bukan siapa yang terbaik ya, tapi hidup itu siapa yang mau berbuat baik.
Insyaallah Kayak gitu. pagi ini kita komplit banget nih, dapat nasihat, inspirasi dan full dari Ustadz Yahya. Ustadz, by the way, thank you Sama-sama. sudah menjamu kita nih buat Tangerang, pagi-pagi datang ke sini untuk sharing, ngobrol bareng di podcast Botang Ngobrol Bareng kali ini. Iya, tapi jamunya nggak ada. Ya, tapi teman-teman, mari kita sama-sama di awal tahun 2023 ini, yuk hijrah together, istiqomah forever. Kita jalani hidup ini dengan seindah sunnah, semulia Al-Quran. Insya Allah hidup kita akan berkah. Jaga orang tua kalian, sayangi orang tua kalian. Jangan suka marah-marahin. Insya Allah hidup kalian akan berkah. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak Ustadz Yahya. Sama-sama. Masya Allah. Oke, warga Tangerang, kiranya cukup. Oh, kiranya cukup podcast Botang Ngobrol Bareng pagi ini bersama founder atau pendiri dari Taman Baca Badut Syariah, yaitu Ustadz Yahya. Dan untuk warga Tangerang, kalau mau berkunjung ke sini bisa langsung datang ke lokasi yang tadi disebutkan sama Ustadz Yahya. Oke, terima kasih warga Tangerang. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.